Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, shalom untuk setiap jemaat baik yang saat ini offline ataupun online bersama dengan kita. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk datang kepadanya, beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, kita masuk di dalam saat ini. Mari kita datang kepadanya, menyembahnya, memujinya, sebab anugerahnya besar bagi kita dan kasihnya begitu ajaib. Tuhan Allah hadir. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkan Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kebaktian hari ini dimulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dengan kasih setianya
sampai selama-lamanya, dan tiada meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, kita tahu bahwa keadaan di dunia saat ini serba tidak menentu. Dan semuanya serba sangat sulit. Ekonomi sulit, kesehatan juga sulit. Dan tidak hanya itu saja, iman kita pun semakin hari semakin sulit menghadapi godaan dunia, menghadapi godaan untuk jatuh ke dalam dosa. Entah itu dosa di dalam ketidakjujuran, dosa di dalam pengendalian diri. Mungkin karena sudah suntuk di rumah, work from home, kita sering jatuh dalam dosa amarah, hawa nafsu, atau apapun itu. Tuhan pun tahu banyak pencobaan iblis saat ini ketika kita hidup di dunia. Oleh karena itu, saat ini kita diingatkan bahwa hidup kita yang dulu di dalam dosa sudah kita tinggalkan sejak kita menerima Yesus. Ia telah membeli kita dengan harga yang begitu mahal. Dengan darahnya yang tidak bernoda, Ia mau menebus dosa kita. Mari saat ini, jika hidup kita masih sering jatuh di dalam dosa, kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Kita komitmen kembali untuk hidup sejujurnya dan seperti yang Ia ingini. Saya berikan waktu kepada jemaat sekalian untuk berdoa, mengaku segala dosa, memohon ampun kepada Tuhan, berjanji kepadanya tidak melakukan lagi. Sementara musik akan mengiringi doa saudara sekalian.
mohon ampun atas segala dosa yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa bahwa Engkau sudah menebus segala dosa kami ya Bapa. Bahwa Engkau sudah membayar kami dengan harga yang begitu mahal ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan bahwa hidup kami yang dulu telah mati ya Tuhan. Dan kini saat ini ya Tuhan kami memiliki hidup yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Hidup yang bebas dari dosa. Hidup yang tidak sia-sia lagi ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami masih hidup di dalam dosa. Kami masih sering jatuh ya Tuhan. Kami sering tidak jujur. Kami sering jatuh di dalam amarah, hawa nafsu. Apapun itu ya Tuhan, ampuni setiap kami ya Bapa. Layakkan kami ya Tuhan untuk menghampiri-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan boleh kami letakkan kembali kepada-Mu ya Tuhan, di dalam mesbah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, setiap hidup yang kami lakukan ya Tuhan jadi seperti yang Engkau ingini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa kami ya Tuhan. Sucikanlah kami untuk menghampiri Engkau, untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri bersama seluruh jemaat di muka bumi, mari kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri. Bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dan Allah yang membebaskan kita dari maut. Ia sudah bangkit mengalahkan iblis. Mari kita bersorak-sorai ketiga. Será
hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita diubahkan oleh firman-Nya, menjadi hati seperti Tuhan, yang tulus seperti salibnya. Dan biar mata kita seperti mata Kristus yang memancarkan kasih-Nya. Kita memujikan pujian, jadi seperti
Kami mau jadi seperti Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Engkau ubah hati kami seperti hati-Mu. Ubah mata kami seperti mata-Mu. Ubahlah tangan kami, kaki kami seperti tangan dan kaki-Mu. Ubahlah konsep yang ada di dalam paradigma pikiran dan hati kami boleh seperti paradigma Allah. Bapa di surga, itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami ingin seperti Engkau. Seperti Tuhan Yesus yang akhirnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Become a useful Christian. Itu juga kerinduan kami. Itulah tema kami tahun ini Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh berguna bagi orang lain. Bentuk kami terlebih dahulu Tuhan. Di saat-saat seperti ini, diajarkan kebenaran-Mu seperti saat-saat ini. Kami siap seperti Maria Tuhan, yang duduk diam di bawah kaki-Mu, mau dibentuk oleh kebenaran-Mu, supaya hati kami sama seperti hati-Mu, hati Engkau. Pikiran kami boleh sama seperti pikiran-Mu. Jauhkan daripada yang jahat Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi jemaatku dan sahabat-sahabatku yang ada di sini maupun yang ada di mana, yang saat ini ikut online. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, pendeta doakan semua dalam kondisi yang baik. Walaupun ada tantangannya, ada masalahnya di dalam pandemi ini. Amin. Tetapi kita tetap puji Tuhan. Baik saudara, pada hari ini kita kembali kepada tema kita tahun ini, yaitu Become Useful Christian. Menjadi orang yang berguna. Menjadi orang yang berguna. Dalam hal apa? Kita akan belajar dalam hal menasehati. Baik saudara, mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam 1 Tesalonika 5:11-15. Saya mau membacakan, jemaat boleh membacanya bersama-sama juga. Galatia 5 ayat 11 sampai yang ke-15. 1 Tesalonika 5:11 sampai yang ke-15. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. 12. Tolong diganti dulu dah, yang diganti. Kita mulai ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka.
Hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tetaplah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiduplah mereka yang murah hati, berilah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sudah. Baik saudara, ada orang berpikir begini, saya tidak mau menasihati orang karena takut salah. Kalau salah kan tidak menjadi berkat buat orang itu kalau salah. Malahan akan menjadi batu sandungan. Pikiran ini saudara boleh muncul karena ingin orang lain tidak tersinggung, bukan? Tetapi pikiran ini tidak tepat saudara. Karena bagaimana bisa kita menjadi berkat kalau tidak memberi nasihat kepada orang lain? Sekali lagi, pikiran begini, saya tidak mau menasehati orang, takut salah, akhirnya tersinggung. Padahal kalau kita hidup tidak memberikan nasihat kepada orang lain, maka kita tidak akan menjadi berkat. Justru melalui nasihat kita boleh membantu orang, kita boleh menguatkan orang, kita boleh memulihkan orang. Kita perlu sadar, memang kita perlu sadar bahwa manusia penuh dan sering melakukan kesalahan. Dan manusia yang suka melakukan kesalahan itu perlu ada nasihat dari orang lain. Nah, ini penting. Supaya orang lain itu yang melakukan kesalahan ketika dinasihati, orang itu boleh dipulihkan, orang itu boleh dikuatkan, orang itu perlu dibangun. Sekali lagi, orang yang sudah salah, orang yang jatuh bisa lebih baik, bisa terbangun, bisa terpulihkan. Karena apa? Karena ada nasihat dari sahabat-sahabatnya. Kalau tidak ada nasihat, kasihan bukan? Mereka terus dalam kesalahan, kesalahan demi kesalahan, dan kesalahan demi kesalahan, dan akan lebih dalam masuk di dalam kesalahan itu. Ketika kita tahu, apakah kita membiarkan demi supaya dia tidak tersinggung, demi supaya saya tidak salah? Apakah itu orang yang bijak dan baik di mata Tuhan? Seorang berkata, Fijihad mengatakan, Allah memakai orang-orang tertentu untuk membangun orang lain melalui sebuah nasihat. Sekali lagi, Fijihad mengatakan, Allah memakai orang-orang tertentu untuk membangun orang lain. Bukan hanya membangun, memulihkan, menguatkan orang lain dengan sebuah nasihat. Saya pikir itu benar. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita sadari, bahwa nasihat itu perlu kita nyatakan, perlu kita ungkapkan kepada orang lain, dengan tujuan orang lain dipulihkan, dibangun, dan dikuatkan.
Sekali lagi, oleh sebab itu memberi nasihat itu perlu. Jangan takut. Jangan takut. Sekali lagi, memberi nasihat jangan takut. Oke, kita sama-sama mengatakan amin. Oke, memberi nasihat itu jangan takut. 1, 2, 3. Memberi nasihat itu jangan takut. Sekali lagi, 1, 2, 3. Memberi nasihat itu jangan takut. Amin. Kalau amin, konsep yang tadi itu kita takut tersinggung orang lain, salah, itu sudah konsep yang dibuang. Oke. Baik saudara, Rasul Paulus memberikan suatu perintah kepada jemaat di Tesalonika. Untuk apa? Saling menasehati, supaya tujuannya adalah saling membangun. Ayat 15, ayat 11. Santi tolong pegang mic-nya, baca. Dan pegang mic itu, pegang mic ini sendiri. Dia kesini ambil. Oke, kita perhatikan apa yang menjadi tulisan Rasul Paulus di dalam Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun seperti yang memang kamu lakukan. Ya saudara, saling menasehati, saling memberikan nasihat. Nah ini penting. Ya saudara, nasihat yang kapan kita dapat lontarkan kepada orang lain. Jadi penting. Nasihat waktu kapan kita melontarkan itu kepada orang lain. Ayat 14 nanti baca lagi. Ayat 14, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tahu hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Saudara, dikatakan kita memberi nasihat kepada siapa? Mereka yang tidak tertib hidupnya, tidak tertib. Ya, saudara. Coba kita lihat 2 Tesalonika 3 ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sekali lagi di dalam dalam jemaat Tesalonika, Rasul Paulus melihat bahwa ada orang-orang yang tidak tertib di dalam hidupnya, sehingga Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat di sana, kamu saling menasehati bagi mereka yang tidak tertib. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa arti tidak tertib. Tidak tertib itu adalah tidak menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Itu tidak tertib. Sekali lagi, tidak tertib itu adalah tidak sesuai menjalankan peraturan yang ada. Ingat, manusia sekali lagi cenderung tidak tertib. Ya kan, tidak. Coba lihat diri kita, sudah tertib atau tidak? Kalau pacaran, tertib waktunya, jam 9, tunggu itu. Kalau MD, misalnya ada cowok yang naksir dia, jatuh cinta, kemudian mulai pacaran.
Jam 9 ya kita ke Gang Jangkrik makan, iya kan? Saya yakin MDet dengan tepat jam setengah 9, jam 8 sudah mandi, setengah 9 sudah tunggu, jam 9 sudah ready. Itu tertib. Tetapi bagaimana dengan hal-hal yang lain? Nah, ini penting. Kita manusia sekali lagi cenderung tidak tertib. Jujur, ayo jujur, ya toh. Biasanya tidak tertib.
saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Kami minta kepadamu, hai orang-orang Tesalonika, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu yang tidak tertib itu, yang memimpin kamu yang tidak tertib itu dalam Tuhan, dan menegur kamu yang tidak tertib itu. Sebenarnya kalimat ini kalimatnya tegas loh saudara. Mengerikan sekali kalau saya tadi bacakan seperti itu. Kalau kita baca seperti ini, aduh, nanti kayak berbicara antara kamu, memimpin kamu dalam biasa. Tapi ketika saya bacakan kalimat itu seperti itu, oh iya ya, benar ya. Saudara, ini ada filosofinya. Saudara, ini ada dasarnya. Sekali lagi, perhatikan. Pada umumnya manusia tidak suka dinasehati. Why? Mengapa? Ketika orang itu dinasehati, misalnya Sony menasehati Musa, pada umumnya yang dinasehati ini, ketika dinasehati pasti ada sedikit kesalahan, ada kurang yang tepat. Nah, karena manusia tidak ingin disalahkan, kurang tepat, akhirnya apa? Tidak suka. Akhirnya apa? Bisa marah. Akhirnya apa? Tersinggung, ya kan? Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang saudara, sekali lagi, ketika kita menasihati orang, ada resiko, ada resiko. Saudara, Rasul Paulus menasihati mereka. Hormatilah mereka yang menasihati kamu. Hormatilah mereka yang bekerja, yang sungguh-sungguh, yang terus-menerus menasihati kamu. Kenapa? Ada kalimat hormatilah. Karena sekali lagi, manusia yang dinasihati cenderung marah, tersinggung, lalu tidak menghormati orang yang menasihati itu, lalu marah dan sebagainya. Saudara, di sini Rasul Paulus mengatakan, bukan menghormati mereka yang menasihati kita, tapi lebih lagi daripada itu, hormati mereka yang menegur kita yang tidak tertib itu. Kalimat menegur sama menasihati, mana yang lebih dalam, mana yang lebih keras? Menegur. Menasihati itu biasa, tapi menegur itu lebih dalam. Nah saudara, kenapa kita menghormati mereka? Karena mereka memimpin kamu dalam kebenaran, memimpin kamu dalam kebaikan, memimpin kamu dalam kemajuan, memimpin kamu dalam pemulihan, memimpin kamu supaya kamu diberkati Tuhan. Saudara, contohnya Nathan kepada Daud. Ketika Daud berdosa, melakukan suatu kesalahan dengan Batseba, kemudian membunuh Uria suaminya Batseba, Nathan datang kepada Daud, Raja Daud. Nathan berkata, kamu salah. Kamu salah. Akhirnya apa saudara? Daud tidak marah. Daud tidak musuh dengan Nathan. Daud tetap menghormati Nathan. Akhirnya
Daud selalu berminta nasihat dari Natan. Akhirnya Daud menjadi raja yang terbesar, yang diberkati Tuhan di antara raja-raja Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menasehati orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemuka-pemuka agama, betul? Bukan hanya menasehati, tapi menegur mereka. Hai, engkau adalah keturunan ular budak, ya kan? Sudah nasihat dan didengar, Tuhan pakai teguran. Saudara, tapi mereka tidak suka, marah sama Tuhan Yesus, benci sama Tuhan Yesus. Tuhan padahal memberi nasihat, karena kamu salah, kamu tidak integritas, kamu tidak punya dedikasi, luar dan dalammu tidak sama. Ya memang itu tugas Tuhan Yesus, bukan? Memberitakan kebenaran, yang salah dibetulkan, konsep yang salah dinasehatin. Ya, ketika memang ada yang terima, ada yang tidak terima. Akhirnya apa? Yesus dibenci, dimusuhi. Ya, Yesus terima resiko itu. Dan terima resiko itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya barusan dalam 2 bulan ini ada orang yang minta bantuan kepada saya. Pak Pendeta, boleh minta bantuan enggak? Kira-kira misalnya 1 juta. Ya dan nanti saya akan bantu. Kemudian dia bilang, Pak Pendeta, ini loh, ada barangnya sudah. Boleh bantu enggak? Oh iya, pasti saya bantu. Saya akan bilang, saya kasih 1/4 ya. Marah dia. Saya kira kasih semua, Pak Pendeta. Oh ya, terima kasih. 2 minggu tidak ngomong. Terus dia panggil orang lain. Orang lain suruh nagih, saya ambil 1/4 itu. Suruh orang nagih, bukan dia yang minta langsung. Ambil barangnya 1/4 itu. Suruh orang nagih saya. Orang itu berkata, saya disuruh orang itu untuk nagih 1/4 itu. Ambil barang itu. Saya berkata kepada orang itu, kalau bukan orang itu sendiri yang minta atau menyuruh atau memberitahu kepada saya untuk kamu ambilkan, saya tidak akan kasih uang itu. Tolong sampaikan kepada orang itu ya. Orang itu sampaikan, orang ini yang minta bantuan telepon saya. Saya bilang, Pak, karena saya adalah orang pengajar, pendidik, seorang pendeta yang selalu mengayomi, mendidik orang lain. Pak, saya kira apa yang Bapak lakukan itu kurang baik. Kalau memang Bapak minta bantuan, kau suruh orang lain tagih saya. Kenapa Bapak tidak datang sendiri? Ngomong ke saya supaya orang itu ngomong ke saya, nanti orang itu ambil yang dananya. Saya Pak, kalau seperti itu kurang baik, kurang beretika. Sampai hari ini saya tidak diajak ngomong. Ketemu dengan dia langsung buang muka sampai detik ini. Gak apa-apa.
Saya cerita sama teman-teman saya, Pak Pendeta, harusnya orang itu bersyukur sudah dibantu 2/4-nya. Dan itu tidak memusuhi engkau. Dan itu artinya tidak berterima kasih. Diharapkan dapat 100% dari pendeta. Tapi pendeta tidak akan melakukan hal itu supaya dia bertanggung jawab dengan apa yang dia akan dapatkan. Supaya dia terlibat di dalam misalnya 50% atau dan sebagainya. Itu saya mendidik dia. Saya mau musuh sampai hari ini. Ketemu aja di samping, langsung dia pergi. Gak apa-apa saudara. Itu resiko kita ketika menasihati orang lain. Saya sering menasihati anak saya sering menasihati istri saya menasihati orang lain. Saya menasihati Dorji bersama di rumah. Tanya Dorji. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, jika kita dinasehati orang, baik hamba Tuhan, baik pendeta, baik orang tua, baik guru, baik sahabat, terimalah. Hormatilah mereka. Ini penting. Jangan musuhi mereka, jangan marah dengan mereka. Ingat, Tuhan bisa memakai sahabat kita, orang lain. Tuhan bisa memakai guru kita, dosen, untuk memulihkan kita. Sering terlambat kuliah. Mau jadi apa? Saya ingatkan, anak saya paling sering saya marahin seperti itu. Ketawa sekarang ketika saya katakan seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tertib. Ya, kita ibadah jam 9, semua pelayan sudah dikatakan jam 9:15, datanglah. Siapkan segala sesuatu dengan baik supaya pelayan kita bisa maksimal. Kita tidak tahu nih LCD ada masalah enggak, soal ada masalah enggak. Ketika kita jam 9 mulai ibadah, baru kita setel soal itu ketika ada masalah. Terlambat kita ibadah. Bagaimana kita bisa diberkat buat orang lain? Mari kita tertib dalam pelayanan dan sebagainya. Ada satu kalimat yang penting. Orang yang mau menerima didikan, orang yang mau menerima nasihat, itu adalah orang yang hidupnya diatur dan diarahkan kepada yang lebih baik. Sebaliknya, siapa yang tidak mau peduli, siapa yang mengabaikan nasihat orang lain, itu sama halnya membuat dirinya tidak pernah hidup teratur. Akhirnya cenderung hidupnya liar. Liar itu apa? Salah. Liar itu apa? Tidak hikmat. Sekali lagi, ini penting kalimat ini, saudara. Orang lain yang mau menerima didikan nasihat itu adalah orang yang hidup diatur dan diarahkan kepada yang lebih baik. Sebaliknya, siapa yang tidak mau peduli dengan nasihat orang lain, itu sama halnya membuat dirinya tidak akan pernah hidup teratur, cenderung hidupnya akan liar. Kita ini suka liar, benar. Sudah punya pacar satu, kepingin lagi punya lihat cewek lain. Ya tentu dong, karena cewek lain lebih cantik lagi, lebih baik lagi. Tidak heran teman saya punya pacar 6-7 orang. Tidak heran orang itu pacar ganti pacar. Dylan seperti itu udah, indah ya. Katanya belum pernah pacaran ya, Daniel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini mudah liar. Baiklah, ada orang-orang yang melihat kita dan mengarahkan kita. Kita ada tahu kan kambing itu, domba itu, saudara dan saya
sudah dikatakan lurus tapi ke kiri, sudah ke kiri lagi, sudah ke kiri ke kanan lagi. Tentu seperti itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang penting bagi kita. Saudara, nasihat itu panggilan surgawi. Sekali lagi, jadi nasihat itu panggilan surgawi. Ketika menasihati itu adalah panggilan surgawi, supaya kita boleh menjadi berkat buat orang lain, supaya orang lain dibangun, dipulihkan, dan hidup lebih baik. Amin, saudara. Jangan takut dengan orang lain ketika marah dan tidak hormat dengan kita. Jangan takut. Saya tahu dong, saya tahu ada orang-orang yang pendeta nasihati orang itu tidak enak, marah, bertemu langsung pergi. Tahu. Tapi jangan takut, saudara. Kalau nasihat itu benar, ingat saudara, ini penting. Kalau nasihat itu benar, maka Roh Kudus Tuhan sendiri yang bekerja di dalam orang itu. Tuhan bekerja dengan kalimat-kalimat kita. Kalau itu benar, Tuhan bekerja dengan kalimat-kalimat kita di dalam orang itu. Orang itu yang memusuhi kita, dan orang itu yang akan nantinya menghormati kita. Percayalah 100%. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau benar nasihat kita itu benar, Tuhan tidak biarkan kita direndahkan. Tuhan tidak pernah kita dihancurkan oleh kemarahan orang itu. Dan khawatir, apakah Tuhan Yesus dihancurkan oleh kemarahan Farisi dan ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama? Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah hancur. Malahan orang berkata, dia adalah Mesias, anak Allah, dan dia benar-benar Tuhan dulunya. Sebelum itu dalam waktu berapa jam saja memuja, marah-marah dengan Tuhan Yesus. Dalam waktu saja, menit saja, berubah menghormati, memuji Yesus. Orang berkata, Pak Pendeta, kamu ada masalah ya dengan orang itu? Kok tahu? Cerita dia. Ya, tidak apa-apa. Pak, saya bilang kepada dia, Pak, ya sudahlah. Tuhan yang tahu. Kalau saya benar, Tuhan akan yang bertindak untuk orang itu. Dalam waktu dekat, dia merasakan hal itu. Saya katakan, dalam waktu dekat, dia merasakan itu. Saat ini dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan dibiarkan dihancurkan, tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah, jadi konsep kita adalah menasihati adalah panggilan surgawi. Jangan takut dengan memberi nasihat. Amin. Minggu depan kita membahas cara bagaimana kita menasihati orang. Biar Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu atas kami. Biarlah boleh membangun kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, maka Engkau akan menolong kami boleh menjadi berkat buat orang lain dengan cara menasehati. Tuhan, kami sering untuk mencari aman,
supaya kami tidak menjadi berkat. Berikan kami keberanian untuk orang-orang yang tidak tertib. Kami boleh berani memberikan nasihat, bahkan teguran. Mari Tuhan, Engkau menopang kami. Karena memang ada orang yang tidak suka dan marah dan membenci. Tetapi biar kami seperti Tuhan Yesus, tidak membenci mereka, tidak marah dengan mereka. Kebenaran yang kami katakan itu, Engkau bekerja di dalam orang itu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami persilakan untuk teman-teman yang mulai kuliah, yang jauh-jauh dari luar pulau untuk datang ke Bali, yang akan kuliah di Bali. Pertama, kita bersyukur mereka boleh kuliah di Bali. Kerinduan mereka kuliah, akhirnya mereka bisa kuliah. Hari ini pendeta akan mendoakan mereka yang akan kuliah di Bali. Pendeta akan memberkati mereka dalam masa-masa kuliah. Pendeta akan memberkati mereka dalam masa-masa hidup di Pulau Bali. Pastilah, yakinlah, kalian kuliah di sini banyak tantangannya dan pergumulannya. Di sisi lain ada berkat yang Tuhan berikan. Bisa kuliah di Bali, bisa kuliah di Ubud. Di sisi lain ada tantangan. Di sisi lain ada pencobaan. Itu harus kalian paham. Oleh sebab itu kalian diberkati oleh Tuhan. Itu yang sangat penting. Supaya kalian benar-benar berhasil. Masa kalian datang ke Bali jauh-jauh dari Pulau Nias, dari Kalimantan, akhirnya gagal? Enggak. Baik. Itulah kerinduan saudara, itulah kerinduan hati sebagai seorang pendeta yang akan memberkati kamu. Kalian siap diberkati? Kami persilakan Dilan, Dev, dimana maju ke depan, masuk ke dalam Udayana Teknik Lingkungan. Puji Tuhan, menghadap. Kemudian Claudia masuk Udayana juga. Dilon dari Kalimantan Timur. Claudia juga masuk Udayana, Industri Perjalanan Wisata, juga dari Kalimantan Timur. Kemudian Kristiani juga masuk Udayana, maju ke depan. Masuk ke dalam bidang kesehatan masyarakat seperti OPID, ya. Nanti OPID kalau sudah sudah selesai, OPID akan datang menjadi kakak kelasmu, kemudian akan membimbing kamu. Hena dari Nias juga masuk Udayana budaya, ya, antropologi budaya. Ada teman saya profesor. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan memberkati mereka sekalian. Mari masuk di sini menghadap Pak Pendeta. Pendeta rindu kalian diberkati, pendeta rindu kalian sukses. Sukses dalam studi, sukses dalam hidup di Pulau Dewata. Amin. Baik, sudah siap diberkati Tuhan. Mari jemaat semua bangkit berdiri. Saya akan memberkati mereka sekalian. Bapa di surga, pada hari ini keempat anakmu ini berhadapan dengan Engkau. Sebagai syukur mereka di hadapan Engkau, mereka boleh kuliah, mereka boleh masuk ke dalam suatu universiti yang baik. Itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Sungguh Tuhan, biarlah mereka selalu bersyukur untuk hal ini.
Mereka bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk kuliah di Udayana dan hidup di Pulau Bali. Engkau tahu juga Tuhan, selain ada anugerah, juga ada pencobaan, ada tantangan yang mereka hadapi ketika mereka hidup di Pulau Bali, ketika mereka kuliah di Pulau Bali ini. Bapa di surga, hamba pada saat ini memohon kepada Engkau, mari Tuhan Engkau memberkati Dylan, Engkau memberkati Claudia, Engkau memberkati Kristiani, Engkau memberkati Hena. Sungguh Tuhan Engkau menopang mereka, Engkau menuntun mereka di jalan yang benar, supaya hidupnya selama kuliah ini mereka boleh berjalan bersama dengan Engkau. Hidup yang mendapatkan damai sejahtera, hidup yang boleh menolak, hidup yang boleh melawan hal-hal yang tidak benar. Bapa, Engkau berikan kepekaan kepada mereka, supaya mereka tahu di mana yang tidak benar itu, supaya mereka berani untuk melawan, untuk menolak ketidakbenaran. Bapa di surga, Engkau topang mereka, biar mereka rajin ibadah, mereka rajin melayani Tuhan, mereka rajin dekat-dekat dengan Tuhan, sehingga kuasa-Mu menaungi mereka, kemuliaan-Mu ada di dalam hidup mereka, sehingga kuasa kegelapan, sehingga kuasa setan tidak menghancurkan, tidak menjatuhkan mereka sekalian. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Mereka kesini dengan berbagai tujuan yang mulia, yang baik. Jangan itu semua hancur oleh karena kebinasaan, oleh karena kelemahan. Bapa di surga, topang mereka, biar mereka berhasil, mereka menjadi kebanggaan bagi orang tua, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, bimbing mereka, hidup mereka boleh tertib di Pulau Bali ini. Hidup mereka lebih baik ketika hidup mereka waktu di Kalimantan sejak SMA atau di Blonias. Bapa di surga, teguhkan mereka sekalian, berkatilah mereka sekalian. Ketika mereka menjadi bagian dari kami, mereka dipakai Tuhan membangun gereja-Mu di tempat ini. Hamba menyerahkan mereka, hamba teguhkan mereka, hamba berkati mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Oke, silakan duduk. Kembali ke tempat. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur untuk firman Tuhan dan juga untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai syukur kita kepada Tuhan. Kepada jemaat sekalian yang secara online mengikuti ibadah kita bersama, bisa melihat untuk rekening yang ada di layar LCD dan bisa memberikan persembahannya bagi kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita memujikan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, buat anugerah-Mu.
Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan Engkau boleh memberkati kami untuk boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, itu semua kami sadar karena kekuatan dan ketulusan hati kami di hadapan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dan pribadi dan pribadi. Tuhan Yesus, dan kami juga mohon ampun Tuhan segala kesalahan yang kami berbuat di hadapan Tuhan. Kiranya kami boleh layak di hadapan Tuhan, layak untuk menaikkan segala pujian dan permohonan kami. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Kiranya kami Tuhan boleh menjadi penasihat-penasihat yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menerima didikan. Kiranya murka Tuhan tidak terjadi di atas kami. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati persembahan ini Tuhan, kiranya menjadi upaya untuk bawa harum di hadapan Tuhan. Boleh kiranya Engkau berkati untuk pengelolaannya Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi lebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jemaat kami dimanapun yang ada di tempat ini dan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau yang berkati kesehatan kami Tuhan. Engkau jauhkan kami dari terlebih Tuhan virus corona yang saat ini yang mencekam di dunia ini. Tuhan Engkau jauhkan kami dari virus-virus ini Tuhan. Biarlah melalui keadaan saat ini Tuhan, kami lebih lagi mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Kami boleh bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan perekonomian jemaat kami saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau bukakan jalan yang mungkin sedang mencari pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Kiranya mereka boleh mendapatkan pekerjaan Tuhan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan yang mereka inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang mungkin masih kuliah Tuhan, yang masih sekolah Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan mereka hikmat yang dari Engkau Tuhan. Engkau berikan mereka kepintaran Tuhan, dan setiap masalah yang mereka hadapi Tuhan Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Kiranya masa studi mereka Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu proses pembangunan gedung gereja kami saat ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan para donatur Tuhan. Kiranya mereka boleh tergerak hatinya Tuhan untuk boleh ikut bersama membantu Tuhan untuk kelancaran pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya gereja Tuhan boleh selesai tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan virus corona saat ini Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan ada saudara-saudara kami yang sedang terjangkit virus corona ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap bersandar di hadapan Tuhan, dan biarlah melalui segala sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini Tuhan, mereka boleh mengaku Tuhan, lidah mereka boleh mengaku Tuhan bahwa kesembuhan hanya ada di dalam nama Yesus. Terlebih Tuhan para tim medis Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat yang dari Engkau Tuhan Yesus. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik Tuhan Yesus, dan mereka tidak memiliki, dan kiranya mereka Tuhan dan kiranya mereka boleh menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan terlebih Tuhan obat ataupun vaksin virus corona saat ini Tuhan yang belum ditemukan Tuhan, kiranya Engkau nyatakan mujizat-Mu Tuhan, siapapun dia Tuhan yang Tuhan percayakan Tuhan Yesus. Kiranya virus corona ini Tuhan boleh lenyap dari muka bumi ini. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan berkati kami di perjalanan Tuhan, kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Pujilah
diingatkan, kami dibina, kami boleh dibangun melalui kebenaran-Mu. Sungguh Tuhan, kami boleh melakukan hal itu. Bapa, tolonglah jemaat dan sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Pakai mereka untuk menasihati orang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, Engkau menolong jemaat dan sahabat-sahabatku dimanapun berada. Saat ini hamba tidak tahu keadaan mereka sekalian. Mari Tuhan, Engkau yang maha tahu, satu persatu yang lebih jauh, lebih dalam akan mengenal Engkau kepada mereka. Tiliklah mereka, jamahlah mereka, turunkanlah berkat atas mereka. Kemurahan-Mu nyata dan dirasakan oleh mereka. Terlebih dalam masa-masa seperti ini, mereka boleh dekat dengan Engkau. Merasakan kehadiran-Mu, merasakan kuasa-Mu, merasakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Mungkin mereka sedang menangis, mungkin mereka sangat-sangat kekhawatiran dan takut. Engkau Allah yang damai sejahtera, ada bersama dengan mereka, memberikan kesukacitaan bagi mereka sekalian. Bagi jemaat, hamba mohon kepada Engkau Allah yang baik. Saatnya jemaat-Mu dan sahabat-sahabat akan mengakhiri ibadah ini, akan pulang. Mari Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas mereka sekalian. Sidang jemaat-Mu yang kekasih, arahkanlah hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan dan pemeliharaan daripada Allah Bapa yang di surga, kasih dan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung, persekutuan daripada Tuhan Roh Kudus menguatkan, menghibur engkau sekalian di dalam masa-masa pandemi ini, sehingga engkau tetap bercahaya, tetap berguna, tetap menjadi berkat bagi banyak orang dalam saat ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai menjemput saleh-salehnya engkau sekalian. Amin. Silakan duduk. Saat itu ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Amin.